Bas ini penuh dan sesak. Seorang pria terlihat berkeringat. Dia mengeluh pada dirinya sendiri. Kenapa takdir selalu tidak adil untuk dirinya? Dia berpikir untuk menjadi orang kaya. Saat ini dia melihat mobil sport melaju melewatinya. Bahkan mobil itu melampaui Bas. Supirnya seorang wanita kaya. Saat ini dia tampak memikirkan sesuatu. Dia berpikir jika dia mempunyai uang, dia pasti bisa membeli mobil mewah seperti ini. Dia hanya perlu menikah dengan wanita kaya. Sekarang dia masih tidak tahu cara mendekati wanita kaya itu. Dia sangat antusias mewujudkan keinginannya. Saat lampu hijau menyala, wanita itu langsung melaju, dan dia tidak bisa melihatnya lagi. Setelah beberapa saat, terlihat mobil mewah muncul di depan toko mobil. Ini wanita cantik itu sangat bangga. Tapi dia tidak datang untuk membeli mobil. Dia adalah seorang manajer. Asisten tahu bahwa pemimpin akan datang memeriksa. Jadi dia segera menunggu di depan pintu. Dia memiliki kinerja yang keras. Meskipun ayahnya adalah seorang pemilik perusahaan, tapi dia tidak pernah meminta sepeser pun dari keluarganya. Dia menyukai supercar. Dibandingkan mengambil posisi sebagai pemilik perusahaan, dia tetap memilih untuk bekerja. Dia bekerja keras di setiap hari sebagai general manager dari dealer mobil. Untuk mewujudkan kebebasan finansial utama. Kemudian dengan latar belakangnya keluarganya. Pria itu sangat sengsara. Bas baru berhenti. Pria itu membawa 2 tas dan bergegas keluar dari bas. Setelah turun, dia langsung menghampiri sebuah toko. Ternyata pria itu bernama Li Dao. Dia berasal dari pedesaan. Tak ada latar pendidikan dan juga KTP. Untuk bertahan hidup di kota besar seperti ini, dia menjual pakaian kepada mereka. Dan 2 tas besar ini berisi pakaian. Karena Li Dao hanya lulusan SMP. Jadi dia tidak memiliki pekerjaan yang layak. Meski dia sangat jujur, tapi hal itu tidak cukup untuk membuatnya sukses. Li Dao mengira hidupnya akan terus seperti ini. Namun siapa sangka keajaiban akan segera terjadi. Hari ini wanita kaya bernama Lin pergi ke sebuah tempat. Dia memiliki sikap yang serius dengan pekerjaannya. Namun saat fokus mengemudi, dia masih ingin mengambil ponselnya untuk mengangkat telepon. Tapi ponselnya terjatuh. Dia ingin mengambilnya dengan posisi masih mengemudi. Lin melepas sabuk pengamannya, lalu membungkuk untuk mengangkat ponselnya yang terjatuh. Tapi ketika dia baru saja mendapatkan teleponnya, tak disangka di depan ada mobil yang melaju berlawanan. Pada titik ini dia mulai panik. Dia segera mengerem. Namun karena melaju dengan kecepatan tinggi, aksinya ini langsung membuat mobil di belakang menjadi tak stabil. Kedua mobil bertabrakan. Dan akhirnya Lin menabrak pohon. Sehingga dia pun berhenti. Ternyata, pengemudi mobil hitam di belakang itu adalah Li Dao. Lagi-lagi dia mendapati nasib buruk. Terpaksa penghasilannya harus digunakan untuk membayar mobil. Li Dao sedikit kesakitan. Kepalanya juga berdarah. Dia sudah muak dengan semua ini. Tapi tak disangka, pengemudi yang bertabrakan dengannya adalah seorang wanita. Asap tebal muncul di mobilnya. Li Dao menyadari bahwa situasinya tidak baik-baik saja. Jadi dia keluar dari mobil untuk menyelamatkannya. Li Dao terhuyung-huyung berjalan ke depan mobil. Dia tidak menyangka orang yang pingsan itu adalah wanita kaya yang beberapa hari lalu dia lihat. Li Dao terus memanggilnya, tapi sekarang dia dalam kondisi kritis. Li Dao kebingungan. Dia mengerti betul bahwa wanita ini dalam keadaan kritis. Sangat sedikit mobil melintas di jalan ini. Li Dao tidak banyak berpikir lagi. Dia menahan rasa sakit dan menyalakan mobil. Beruntung mobilnya bisa menyala dengan normal. Li Dao langsung memarkir mobilnya di tempat yang tepat, lalu membawanya ke dalam mobil. Dia segera membawanya ke rumah sakit. Ketika Li Dao pergi ke rumah sakit, dia tidak ingin berlama-lama lagi. Dia bergegas dan membawanya ke ruang gawat darurat. Perawat melihat seseorang yang terluka parah. Mereka semua datang satu persatu. Perawat menyuruh Li Dao membayar terlebih dahulu. Dan perawat yang akan menanganinya. Awalnya Li Dao berpikir untuk pergi saja. Namun Li Dao memilih untuk bertanggung jawab. Walaupun sebenarnya dia tidak memiliki uang sepeser pun. Saat di loket kasir Li Dao mengetahui bahwa biayanya mencapai 100 juta. Li Dao merasa sangat khawatir dengan tagihan besar ini. Dia tidak punya pilihan selain memanggil teman-temannya. Setelah beberapa saat menelpon, dia tidak mendapat pinjaman sedikitpun. Saat ini dokter dan perawat datang. Li Dao bertanya tentang kondisinya. Pasien perlu dioperasi. Segera beritahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Tepat setelah itu perawat meminta Li Dao untuk menandatangani dan membayar tagihan. Li Dao sedikit ragu. Perawat memberitahu Li Dao bahwa jika dia tidak menandatanganinya, nyawa Lin akan menghilang. Setelah mendengarkan kata-kata perawat, Li Dao menandatangani perjanjiannya. Perawat memberikan tagihan untuk Li Dao.
lalu memberitahu Li Dao untuk segera membayar biayanya. Lalu mereka akan pergi untuk menyelamatkan Lin, agar bisa mendapat biaya pengobatan. Dia segera pergi untuk meminjam uang. Di tengah perjalanan dia menelpon temannya. Namun beberapa saat kemudian dia dihentikan oleh polisi. Polisi lalu lintas melihat darah di kepala Li Dao, lalu melihat bekas kecelakaan di mobilnya. Polisi mengira Li Dao kabur dari kecelakaan. Polisi segera membawa Li Dao ke kantor polisi. Ketika sampai di kantor polisi, Li Dao memberitahu semua yang terjadi. Tapi tanpa diduga polisi tidak mempercayainya, karena tidak ada saksi di TKP. Jadi tidak ada cara untuk membuktikan bahwa Li Dao tidak bersalah. Apalagi tujuan Li Dao menyetir tidak diketahui jelas. Ini adalah motif pelarian para penjahat. Li Dao juga tidak bisa berkata-kata lagi. Dan akhirnya Li Dao ditangkap. Karena bantuan polisi, mereka menghubungi keluarga Lin. Setelah upaya menyelamatkannya, nyawa Lin akhirnya bisa diselamatkan. Dokter memberitahu keluarganya, karena dia mengalami cedera kepala dan sementara masih dalam kondisi koma. Kapan dia bangun? Itu tergantung kondisinya. Dia masih bingung pada saat ini. Beruntung dia masih ingat kecelakaan mobil itu. Gadis itu tahu bahwa dialah yang melakukan kesalahan. Aku mencoba untuk mengambil ponselku. Jadi wanita cantik itu merasa sangat bersalah. Dia pun berpikir untuk membantu Li Dao. Setelah menghubungi pihak kepolisian, Li Dao akhirnya dibebaskan. Lin adalah wanita yang kuat. Selama pemulihan di rumah sakit, dia bekerja seperti di kantornya. Saat dia sembuh, Li Dao selalu mengalami nasib buruk. Li Dao tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga harus mengganti rugi sebanyak $1 juta untuk memperbaiki mobil. Li Dao telah melamar ke beberapa perusahaan. Namun Li Dao tidak memiliki pendidikan atau pengalaman yang menjanjikan. Setelah dia keluar dari rumah sakit, Lin segera menghubungi Li Dao. Mengetahui bahwa Li Dao telah kehilangan pekerjaannya, dia memutuskan untuk memberikannya pekerjaan. Li Dao pergi ke perusahaannya untuk bekerja. Li Dao tahu bahwa kekhawatirannya mencari pekerjaan telah teratasi. Dia sangat bahagia. Di pagi hari, bus sudah menunggu. Meskipun ini adalah bus pertama, tapi Li Dao tetap saja terlambat. Setelah turun dari bus, Li Dao langsung berlari. Setelah tiba di perusahaan, dia masih terlambat 5 menit. Lin tidak keberatan. Dia menyuruh Li Dao untuk duduk dan memperkenalkan diri. Karena Li Dao terlalu kelelahan. Saat dia berdiri, Li Dao terjatuh ke belakang. Ini menyebabkan semua orang tertawa. Namun hanya dalam 1 bulan, dia menjadi penjual yang terbanyak. Ternyata selain Li Dao orang yang jujur, dia memperlakukan pelanggan dengan sangat baik. Bahkan saat orang yang lebih tua datang, Li Dao akan melayani dengan sangat sopan dan ramah. Dengan cara ini popularitas Li Dao meledak. Sang paman memperkenalkan dia kepada teman-temannya. Dia mencari Li Dao untuk membeli mobil. Karena usahanya ini, perusahaan akan menjual 20-3 mobil dalam sebulan. Jumlah keuntungan dari setiap mobil akan mendapat komisi 10 juta. Total lebih dari 300 juta. Lin melihat tampaknya Li Dao memiliki potensi yang bagus. Dia tahu bahwa Li Dao berhasil menjual 23 mobil dalam sebulan. Itu rekor yang belum pernah dimiliki perusahaan sebelumnya. Lin bekerja selama bertahun-tahun seperti ini. Dia selalu bekerja keras untuk hasil yang maksimal. Tapi dia tidak pernah meraih penjualan seperti ini. Akhirnya dia tertarik kepadanya. Karena untuk memahami lebih dalam tentang Li Dao, hari ini dia mengajak Li Dao menghadiri pernikahan temannya. Di pesta pernikahan, semua temannya mengira mereka berdua adalah sepasang kekasih. Mereka berdua sedikit malu. Sulit untuk dijelaskan. Harus dikatakan bahwa Lin sangat cantik. Saat dia mabuk, dia membiarkan Li Dao untuk mengaku. Hal ini dia lakukan hanya untuk melihat apakah Li Dao pria yang jujur atau tidak. Li Dao menggendongnya yang kembali ke kamar. Sebenarnya Li Dao sedikit terpesona. Tanpa menunggu Li Dao bereaksi, Lin langsung mengakui perasaannya kepada Li Dao. Li Dao hanya mengira bahwa dia di bawah pengaruh alkohol. Jadi dia mengira bahwa Lin hanya berbicara omong kosong. Sebenarnya dia juga memiliki perasaan yang sama. Tapi Li Dao sadar akan status mereka sangat berbeda. Aku sama sekali tidak layak untuk bersanding dengannya. Jadi dia hanya bisa menyembunyikan perasaannya di dalam hati. Dia juga tidak mempedulikan tentang ini. Dia hanya ingin mencari pria jujur. Dan malam itu dia membujuk Li Dao dengan alkohol. Dan dia juga berbicara tentang perjuangannya selama ini. Li Dao menatap Lin. Dia bukan hanya bersimpati kepadanya. Dia juga berniat merawat Lin. Sampai suatu hari, Li Dao akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk mengungkapkan perasaannya. Li Dao memberinya vas bunga. Li Dao berkata bahwa dia berharap karir Lin akan selalu cantik seperti vas ini. Vas ini juga sempurna dan indah.
Mereka pun akan menjadi pasangan yang bahagia. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.